Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Setiawan dengan NIM 24293045, mahasiswa semester 4 di Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini yaitu untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester di mata kuliah pemrograman Python. Soal yang pertama yaitu eksplorasi data file dengan menampilkan data awal, data akhir, identitas data, dan statistik. Nah, di proyek ini saya membuat file Excel yang bernama data mahasiswa. Langsung saja kode yang pertama, yaitu ada import pandas ASPD, df, pd, Excel, kemudian data mahasiswa SLSX, df head, kemudian hasilnya outputnya seperti ini. Nah, df head itu digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Nah, hasil yang ditampilkan di layar ini berisi informasi seperti NIM, nama, program studi, semester, dan IPK. Nah, fungsi ini berguna untuk memastikan bahwa data berhasil dibaca dengan benar, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai isi dan struktur dataset. Kemudian ada df tile atau data frame tile, dan ini adalah outputnya. Nah, df tile itu untuk menampilkan 5 baris terakhir dari dataset. Nah, fungsi ini juga membantu untuk pengguna melihat bagian akhir data sehingga dapat memastikan bahwa seluruh data telah berhasil dimuat tanpa ada baris yang terlewat atau hilang selama proses pembacaan file Excel. Kemudian selanjutnya itu ada df info atau data frame info. Kemudian ini adalah sebagai hasilnya. Nah, df info itu fungsinya untuk menampilkan informasi lengkap mengenai struktur data frame. Nah, dari hasil di sini di layar eh, diketahui bahwa memiliki 20 baris data dan 5 kolom. Nah, yaitu ada NIM, nama, prodi, semester, dan IPK. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa seluruh kolom memiliki data yang lengkap tanpa nilai kosong. Nah, sehingga dataset siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada df describe, data frame describe. Bisa dilihat ini adalah hasil output dari df describe. Nah, df describe itu fungsinya untuk menampilkan statistik deskriptif dari kolom numerik, yaitu semester dan IPK. Statistik yang ditampilkan meliputi jumlah data, rata-rata, mean, meliputi jumlah, meliputi eh, jumlah data sebagai count, rata-rata, mean, standar deviasi, SDD, nilai minimum min, dan hingga nilai maksimum max. Nah, dari hasil tersebut bahwa rata-rata semester mahasiswa adalah 3,90. Nah, sedangkan rata-rata IPK adalah 3,41. Nah, informasi ini membantu pengguna untuk memahami gambaran umum dan penyebaran data numerik sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu gunakan penggabungan dan relasi data dengan
menetapkan inner join, left join, dan right join. Nah, ini adalah kode nomor 2, yaitu import pandas ASPD df mahasiswa PDRAT Excel, kemudian nama file Excelnya, data mahasiswa. Di file Excel saya itu ada dua sheet. Yang pertama adalah sheet mahasiswa dan kedua sheet organisasi. Kemudian PDMers DF mahasiswa, DF organisasi on name mau inner join. Nah, ini adalah outputnya. Nah, fungsi fungsi inner pada merge dengan parameter how inner untuk menghubungkan dua data frame berdasarkan kolom name. Nah, jenis inner join hanya menampilkan data yang memiliki name yang sama pada kedua tabel data frame. Nah, hasilnya yaitu data mahasiswa berhasil digabungkan dengan data organisasi. Nah, sehingga setiap mahasiswa yang memiliki data pada kedua sheet akan menampilkan informasi alamat dan organisasi. Kemudian lanjut, itu ada left. Nah, di left ini, left join menampilkan seluruh data dari data frame eh, mahasiswa dan mencocokkannya dengan data frame organisasi. Jika ada mahasiswa yang tidak memiliki data organisasi, maka kolom alamat dan organisasi akan bernilai none. Nah, jadi kesimpulan live ini adalah fokus ke data, mempertahankan data kiri. Kemudian lanjut ke break, break join, yaitu untuk menampilkan seluruh data dari data frame organisasi dan menggabungkan dengan data mahasiswa yang memiliki NIM yang sama. Eh, Jika terdapat data organisasi yang tidak memiliki pasangan pada data frame mahasiswa, maka informasi mahasiswa akan berubah nilai menjadi none, sedangkan data organisasi tetap ditampilkan. Nah, jadi kalau di reg itu mempertahankan nilai atau data yang sebelah kiri, sebelah kanan, di sebelah kirinya kosong. Lanjut soal yang ketiga, yaitu tran- transformasi data dengan mengubah nilai menggunakan map dan menambahkan kolom menggunakan apply berdasarkan informasi yang tersedia pada data. Ini adalah kodenya import pandas ASPD DF PDRAT Excel data mahasiswa DEF klasifikasi IPK IF IPK lebih dari 3,75 return sangat baik. Elif IPK lebih dari 3,00 return baik. Else kalau di bawah 3,00 itu return cukup. DF kategori IPK, DF IPK, apply klasifikasi IPK, DF to Excel kategori IPK SLSX index valve print DF. Nah, ini adalah hasil kodenya, outputnya. Nah, jadi eh, fungsi apply untuk membuat klasifikasi IPK. Nah, pada data ini itu data mahasiswa dibaca dari file Excel menggunakan pandas. Nah, kemudian dibuatlah fungsi klasifikasi IPK.
Nah, untuk mengelompokkan nilai IPK ke dalam tiga kategori yaitu sangat baik untuk IPK lebih dari 3,75 dan baik untuk IPK 3 lebih dari 3,00 dan cukup untuk IPK yang di bawah 3,00. Nah, di output ini diterapkan ke seluruh nilai pada kolom IPK menggunakan apply sehingga menghasilkan kolom baru bernama kategori IPK. Setelah itu hasil disimpan ke dalam file Excel baru dengan nama kategori IPK SLXI. Nah, ini sudah muncul ada. Kemudian lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu ada DF kode alamat, DF alamat mapping. Nah, kalau Tegal itu disingkat jadi TGL, Pulau Selawi, SLW, dan Cilacap, CLC, Brebes, BRB. Kemudian DF itu Excel kode alamat SLXX, index false, print DF. Nah, hasil outputnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, jadi fungsi map itu untuk mengubah nama alamat. Jadi kode yang singkat, seperti Tegal jadi TGL, kemudian Selawi jadi SLW, dan Cilacap CLC, dan Brebes menjadi PRB. Nah, hasil ini yaitu disimpan ke dalam kolom baru yang bernama kode alamat. Nah, kemudian data frame disimpan kembali eh, ke file Excel dengan nama kode alamat SLSX. Nah, map ini memudahkan proses penggantian nilai berdasarkan pasangan data yang telah ditentukan. Nah, file Excelnya sudah ada ini kode alamat SLSX. Kemudian lanjut soal yang keempat, yaitu lakukan pengolahan data menggunakan dropping, agresi, dan sorting pada data. Nah, ini adalah kodenya nomor 4, import pandas ASPD di FPD Red Excel, kemudian nama file Excelnya data mahasiswa, kemudian sheetnya nama mahasiswa, kemudian dropping df dropi prodi, hasilnya itu dropping agresi, kemudian name con IPK min max min, kemudian hasil kolom jumlah mahasiswa, rata-rata IPK, IPK tertinggi, dan IPK terendah. Kemudian hasil rata-rata IPK, hasil rata-rata IPK round, dan hasil short values by rata-rata IPK ascending false. Kemudian print hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini yang ada di layar. Eh, Data mahasiswa dikelompokkan berdasarkan prodi menggunakan fungsi Groby. Nah, selanjutnya fungsi agresi digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa kon. Rata-rata IPK min, IPK tertinggi max, dan IPK terendah min. Nah, pada setiap program studi. Nah, hasil rata-rata IPK kemudian dibulatkan jadi dua angka di belakang koma menggunakan round dan diurutkan dari rata-rata nilai tertinggi hingga ke nilai terendah menggunakan short values. Nah, hasil akhirnya itu menunjukkan ringkasan statistik IPK untuk setiap program studi. Bisa dilihat ini ada prodi manajemen informatika itu ada jumlah 7 mahasiswa dan teknik informatika ada 6. Kemudian sistem informasi ada 7 mahasiswa. Kemudian rata-rata IPK itu ada dari 3,54, 3,46, 3,24. Nah, IPK tertinggi itu dari 3,95, 3,90, kemudian 3,80. Dan IPK terendah itu di manajemen informatika itu 2,85 dan teknik informatika itu IPK-nya yang terendah 3,10. Kemudian sistem informasi 2,90.
Lanjut soal yang kelima, yaitu visualisasikan data dalam bentuk grafik batang Matplotlib yang menampilkan rata-rata hasil pengelompokan data. Nah, ini adalah kode soal nomor 5 yaitu import pandas ASPD, import matplotlib pilot ASPLT, df dengan PD Red Excel, kemudian nama filenya Excel apa, data mahasiswa, dan sheet namanya mahasiswa. Hasilnya itu df prodi, IPK men, dan hasil short values ascending false. Kemudian VLT bar hasil indeks hasil values VLT titel rata-rata IPK berdasarkan prodi. VLT X label prodi, VLT Y label rata-rata IPK, VLT SAU. Kemudian print hasilnya. Nah, data dikelompokkan berdasarkan prodi untuk menghitung rata-rata IPK menggunakan Ruby. Dan hasil tersebut kemudian diurutkan dari yang tertinggi hingga ke terendah dan divisualisasikan dalam bentuk eh, diagram batang menggunakan library Matplotlib. Nah, pada gambar grafik ini memperlihatkan bahwa manajemen informatika memiliki rata-rata IPK tertinggi dan teknik informatika itu sedang. Kemudian sistem informasi memiliki rata-rata IPK rendah. Nah, jadi visualisasi ini memudahkan pengguna dalam membandingkan rata-rata IPK antar program studi. Nah, dari semua soal yang saya kerjakan dapat disimpulkan yaitu jadi Pandas itu memudahkan proses membaca, mengolah, menggabungkan, dan menganalisis data dari file Excel. Nah, selain itu, dari hasil analisis dapat divisualisasikan menggunakan Matplotlib. Nah, sehingga informasi menjadi lebih mudah dipahami. Dengan demikian, kedua library ini sangat efektif eh, untuk membantu proses pengolahan data dan analisis data menggunakan Python. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.